Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana hukumnya tahlilan kepada mayit ya. Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa, tahlilan itu berasal dari kata halala yuhallidu, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Halala yuhallilu tahlilan, artinya adalah membacakan la ilaha illallah. Bagaimana hukum membacakan la ilaha illallah? Karena banyak berkembang dalam kalangan kita di masyarakat awam bahwa ada orang satu golongan yang mengatakan bahwa tahlilan itu hukumnya adalah bid'ah. Tidak ada dalil sama sekali yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sini kita akan sedikit membahas masalah tahlilan. Ya. Jadi dalam kitab Mishkatul Masabih yang disebutkan, ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, bunyinya an Jabirin radhiyallahu anhu, daripada sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala, berkata Jabir, kharajna, kami telah keluar, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Sa'd bin Mu'adzin, kepada Sa'ad bin Mu'adz, hina tuwfiya, ketika kewafatannya. Jadi Rasulullah bersama dengan sahabat Jabir dan para sahabat yang lain mendatangi atau mendatangi atau mengunjungi daripada kuburan Sa'ad bin Mu'adz ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz ini dikatakan dalam satu hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, hadzal ladzi taharraqa lahul arsyu. Ya, ini Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang ketika meninggalnya sampai arsy itu bergoncang, ya. Wa futihat lahu abwabus samai, dan dibuka sebab kematiannya pintu-pintu langit, ya. Wa syahidahu, dan telah menyaksikan kematiannya sab'una alfan minal malaikati, daripada 70 ribu malaikat menyaksikan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dan Rasulullah mengatakan huwa rajulun salihun, ya. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah seorang anak yang soleh, seorang laki-laki yang soleh, ya. Sehingga akan karena kesolehannya sampai dikatakan arsy ikut bergoncang dengan sebab kematian. Maka ulama mengatakan, kenapa arsy ikut bergoncang? Ya, taharraka lahul arsyu, bergoncang, bergoyang sebab kematian Sa'ad bin Mu'adz arsy. Karena arsy ini sangat bergembira dengan kedatangan rohnya Sa'ad, ya, seperti sebagaimana seseorang yang sedang menunggu kedatangan tamu istimewa. Maka dia tidak mungkin akan betah hanya berdiam diri di rumah. Dia akan keluar, dia akan telepon, udah sampai mana. Nah, ini menunjukkan apa? Tamunya tamu istimewa. Ini Sa'ad bin Mu'adz, tamunya tamu istimewa. Rohnya ditunggu oleh arsy, sehingga arsy nggak sabaran, ya. Dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, Rasulullah bersabda, ya, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'din, telah bergoncang arsy-Nya Allah yang Maha Rahman sebab kematian Sa'ad bin Mu'adz, ya. Rawu An-Nasa'i, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ya. Jadi ketika kematian Sa'ad bin Mu'adz, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat hadir dalam pemakaman Sa'ad bin Mu'adz, ya. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila telah rampung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati Sa'ad bin Mu'adz dengan para sahabatnya, ya, wa wudi'a fi qabrihi, dan akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun diletakkan di dalam kuburnya, ya, dikuburkan. Wa suwiya alaihi, dan kuburnya pun telah diratakan dengan tanah. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba setelah menguburkan Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertasbih, ya, subhanallah subhanallah, di dalam
di kuburnya, di samping kuburnya Sa'ad bin Mu'az. Fasabbahna tawilan, maka kami pun ikut, kata sahabat, kami pun ikut bertasbih dengan tasbih yang panjang. Tsumma kabbara, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertakbir. Fakabbarna, kami pun ikut bertakbir. Faqila, maka setelah Rasulullah merampungkan tasbih, merampungkan takbir, maka Rasulullah ditanya oleh sahabat, lima sabbahta tsumma kabbarta ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi bertasbih dan kemudian bertakbir di sisi kubur Sa'ad bin Mu'az? Qala, maka Rasulullah pun menjawab pertanyaan sahabat tersebut, laqad tadayyaqa ala hadzal abdi salihi qabruh. Laqad tadayyaqa, sungguh ya telah menyempit, ala hadzal abdi salihi, atas seorang hamba saleh ini ya, atas hamba saleh ini yaitu Sa'ad bin Mu'az. Apa yang menyempit? Qabruhu, kuburnya. Hatta farrajallahu anhu, sehingga sebab tasbihnya, sebab takbir yang kita bacakan, farrajallahu anhu, Allah telah meluaskan. Untuk apa? Agar Sa'ad bin Mu'az diluaskan kuburnya. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Maka para ulama kita mengkiaskan hadis ini bahwa bacaan tahlil kita, bacaan tasbih kita, bacaan Fatihah kita, bacaan daripada Yasin yang kita kirimkan kepada mayit yang sudah meninggal, ini bermanfaat ya. Ada manfaatnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan Syekh Al-Arnuti mengatakan tentang masalah hadis ini ya. Syekh Al-Arnut mengatakan isnaduhu hasanun min ajli ibni Ishaq. Sanad daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad adalah sanad yang hasan ya, dari jalan Ibni Ishaq ya. Gitu ya. Kemudian beberapa ulama juga mengatakan bahwa sanad ini, sanad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanad yang hasan. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis yang lain yang menguatkan, saling menguatkan daripada hadis ini. Yaitu Rasulullah SAW pernah meletakkan pelepah korma yang dikatakan oleh Rasulullah, semoga dengan sebab tasbihnya pelepah korma ini ya, selagi masih basah, maka Allah meringankan daripada siksa kubur orang-orang yang sedang disiksa kubur ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini menunjukkan bahwa apa yang ulama kita telah lakukan ini ada dalilnya ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ini, yaitu Rasulullah bertasbih, bertakbir kepada di sisi kubur daripada Sa'ad bin Mu'az ya. Ya, kemudian kenapa kita melaksanakan tahlilan itu malam ya? Karena mungkin orang-orang kita agak sulit untuk bertahlil pada waktu setelah mayat dikuburkan. Hanya bisa dilakukan malam, tapi itu alhamdulillah lumayan ya, daripada nggak sama sekali kan gitu ya. Dan ini bukan perkara yang bid'ah ya. Bahkan Rasulullah SAW andai kata memang ada yang mengatakan bahwa yang namanya 7 hari 40 hari ini kebudayaan Hindu, andai kata memang itu Hindu ya, kebudayaan Hindu ya, padahal itu pun juga baru asumsi, belum ada bukti nyata bahwa memang itu pernah dilakukan orang-orang Hindu. Andai kata pun terjadi demikian ya nggak ada masalah. Yang penting konten isi daripada kumpulnya tersebut 7 hari 40 hari tidak diisi dengan konten-konten isi-isi maksiat ya. Karena banyak sekali syariat Islam ini berasal daripada syariat sebelumnya ya. Seperti dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, bahwa sebelum masa Rasulullah pun orang-orang Arab kalau dia melahirkan anak laki-laki, maka dia bergembira dengan cara apa? Memotong kambing, kemudian darah kambingnya itu akan dipeperkan kepada kepala bayi tersebut, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tapi ketika masa Rasulullah SAW, maka kebudayaan ini dihilangkan oleh Rasulullah ya. Kebudayaan memeperkan darah kambing ke kepala anak bayi yang dilahirkan ya, anak laki-laki ya. Tetapi memotong kambing tetap dilaksanakan. Jadi istilahnya apa? Intinya kebudayaan
yang bernuansa jahiliyah, yang bernuansa melanggar daripada syariah itu dihilangkan. Tetapi apabila kebudayaan itu, kebiasaan itu tidak melanggar syariah, maka kebudayaan itu tetap dilestarikan, ya. Karena budaya sedekah budaya yang bagus, maka akikah tetap dilaksanakan, cuman yang melanggar syariah itu dihilangkan, ya. Kita kumpul 3 hari, 7 hari membacakan Yasin itu bagus, ya. Walaupun mungkin dulunya, walaupun itu baru asumsi, dulunya itu mungkin dikerjakan oleh orang-orang di luar Islam, tapi karena setelah wali-wali kita, wali-wali Songo mengganti konten, mengganti isi sehingga mengislamkan, maka kegiatan tahlil itu masih diberlakukan dan itu bagus, ya. Wallahu a'lam bishawab.